Dari perolehan saat itu memang mohon maaf, tapi itu semuanya kan juga proses demokrasi. Saat itu kebetulan saya dengan Mas Dedion yang saat itu berpasangan dengan Pak Jumadi dan juga saya berpasangan dengan Bu Tanti. Saat itu kami beda perolehan suara itu 276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota di dalam proses pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Kiai Haji Habib Ali Zainal Abidin SE MH, Ketua DPC PKB Kota Tegal dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah Pak Bambang. Pak Bambang sehat semuanya. Dan cuaca di Semarang ini gimana suasana di Semarang? Iya, agak Cuacanya panas, bagus. Iya. Ya, memang kebetulan hari ini saya lagi ada acara Bintek di Pekalongan di Hotel Santika ya, alhamdulillah. Tapi kami menyempatkan waktu untuk bisa wawancara dengan teman senior Pak Habib, teman senior kami. Iya, siap. Baik, ya. Habib Ali Zainal lahir di Tegal 15 Agustus 1968, menyelesaikan S1 Universitas Suropati Jakarta, S2 Universitas Islam Jakarta, kemudian aktif berdakwah, aktif bidang politik, dan menjadi wakil wali kota 2009-2014. Saat ini menjadi Ketua DPC PKB Kota Tegal dan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Nah, Habib, kalau ada yang terlewat, mungkin bisa dilengkapi perjalanan karir sampai saat ini. Silakan. Ya, memang kami terus terang aja juga berkiprah di Dewan Pendidikan Kota tahun 99-2004 dan saat itu juga saya sebagai Ketua Komisi E DPRD Kota Tegal. Dan dalam perjalanan ini memang waktu saya sendiri lebih banyak kami hikmahkan, terutama baik itu di pengajian dan juga sebagai narasumber kegiatan-kegiatan sosial. Itu Pak Bambang. Habib pernah menjadi wakil wali kota Tegal. Kenangan apa atau apa saja yang sudah sempat dilakukan waktu itu? Memang alhamdulillah saat kami dipercaya menjadi wakil wali kota Tegal, memang saat itu pun kami sudah sepakat dengan Pak Wali saat itu bahwa ada beberapa tugas yang diserahkan kepada wakil wali kota, yaitu pertama itu pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam kami melangkah itu
atas seizin Bapak Wali Kota Tegal, termasuk juga untuk kita melihat pelayanan untuk kesehatan, pelayanan untuk pendidikan, dan alhamdulillah waktu pas kebetulan saya sebagai wakil Wali Kota Tegal itu mendapatkan penghargaan PIN emas dari Kementerian Agama. Mengapa? Kami mencoba untuk memberikan pelayanan kepada semua masyarakat Kota Tegal, sehingga bantuan-bantuan untuk kegiatan keagamaan, saat ada bantuan untuk madrasah diniyah, untuk TPQ, dan kebetulan alhamdulillah di tahun 2001 itu tadinya belum ada bantuan untuk kegiatan seperti madrasah diniyah dan TPQ. Alhamdulillah tahun 2001 saat pembahasan anggaran, kami melihat ini untuk kebutuhan TPQ dan madrasah diniyah itu masih sangat minim, sehingga alhamdulillah saat kami kebetulan di wakil wali kota, kita memberikan bantuan kepada semuanya. Jadi bukan hanya lembaga pendidikan Islam saja, tapi non-Islam pun mendapatkan bagian. Oleh karena itu alhamdulillah saat itu dari Kementerian Agama memberikan penghargaan berupa PIN emas. Dan memang saat itu termasuk juga untuk bantuan-bantuan kelembagaan, tempat ibadah, itu pun kami selalu tidak membeda-bedakan. Dan di samping itu, mohon maaf, terkait dengan kebijakan pendidikan, itu saat itu memang alhamdulillah saat saya kebetulan ke Jakarta diperintah oleh Pak Wali, saya melihat loh di Jakarta aja alhamdulillah anak-anak sekolah itu seragamnya menutup aurat, sehingga kami bawa pulang ke Kota Tegal dan saat itu ada pertemuan dengan kepala-kepala SMA, SMK yang saat itu wewenangnya masih berada di kabupaten kota. Dan kami sampaikan untuk lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta agar dimulai untuk mengenakan seragam menutup aurat. Bahkan saat itu dari Yayasan Non-Islam pun menyampaikan, Pak Wakil, kami siap. Tapi pemahaman kami menutup aurat itu di bawah lutut. Itu kan sudah sangat positif sekali. Sehingga alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Habib, ini baru saja Pileg 2024, mungkin bisa diceritakan kursi yang diperoleh oleh PKB di Kota Tegal dan kemudian proyeksinya sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada 2024 ini seperti apa untuk PKB? Memang kalau periode sebelumnya itu kita mendapatkan 5 kursi, sehingga saat pilkada kemarin kebetulan saya mendapatkan perintah dari PKB Kota Tegal dan juga dari DPW serta dari DPP agar saya maju untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Dari perolehan saat itu memang mohon maaf, tapi itu semuanya kan juga proses demokrasi. Saat itu kebetulan saya dengan Mas Dedion yang saat itu berpasangan dengan Pak Jumadi dan juga saya berpasangan dengan Bu Tanti, saat itu kami beda perolehan suara itu 276. Ya, dari itu kami mendapatkan perintah lagi dari DPW PKB Jawa Tengah agar saya bisa maju 2024. Itu memang nyun sewu, kami memang
Eh, Kalau kok suara sih nggak beda banyak, tapi perolehan suara memang kami saat ini mendapatkan 4. Sehingga kami sesuai dengan perintah dari DPW PKB dan DPP PKB itu agar eh, kami untuk bisa maju di wali kota Tegal pencalonan, sehingga kami sedang mengupayakan adanya pendekatan dengan partai-partai, dan ini alhamdulillah kemarin sudah direspon cukup bagus. Mungkin karena prediksi perolehan pilkada kemarin itu alhamdulillah kebetulan kami bedanya itu hanya 276, sehingga mudah-mudahan pencalonan kami akan bisa berjalan dengan baik. Dan di samping itu, mengapa kok kami maju? Karena kami merasa masih banyak program-program yang harus kita perjuangkan. Salah satu contoh, saat kami kemarin menjadi wakil ketua DPRD, itu alhamdulillah kami sudah berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru-guru swasta yang mengajar di sekolah swasta. Sebelumnya itu per guru baik itu TK, RA, SD, MI, MTS, SMP mendapatkan 175.000. Tapi alhamdulillah saat pembahasan APBD 2021 kami mengusulkan agar menjadi 500.000. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah dan pembahasan saat itu pun disetujui sehingga dari 175 menjadi 500.000. Dan yang kedua, bulan Juli 2023, alhamdulillah kami mengusulkan akan adanya perda pondok pesantren di Kota Tegal. Bulan Juli kemarin alhamdulillah sudah bisa kita tetapkan. Dan ini semuanya tidak lain adalah dalam rangka untuk menuju Kota Tegal yang masyarakatnya sejahtera sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harapan kami seperti kemarin untuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kami mengharapkan ke depan itu siapapun yang tidak mampu dan harus mendapatkan bantuan, ya mereka harus mendapatkan. Karena untuk sementara kendalanya itu mereka belum terdaftar di DTKS, sehingga yang lain-lain pada dapat bantuan, baik itu BLT dan sebagainya, mereka yang betul-betul tidak mampu malah nggak mendapatkan. Lah ini sedang kita perjuangkan. Salah satunya adalah perwal. Karena di dalam perwal itu disebutkan bahwa seorang yang bisa mendapatkan bantuan itu harus terdaftar di DTKS. Dan kami, saya juga kemarin itu ke Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial itu disampaikan bahwa setiap bulan akan diadakan validasi data. Sehingga harapan kami RT, RW menyampaikan kepada kelurahan, dan kelurahan itu mengirimkan kepada dinas sosial, dan itu akan kami kawal. Sehingga ke depan Kota Tegal harus mereka-mereka yang tidak mampu mendapatkan bantuan semua itu. Dan alhamdulillah untuk cakupan keikutsertaan masyarakat Kota Tegal itu sudah 94%. Warga Kota Tegal sudah tercover di dalam BPJS. Sehingga kami yakin program-program itu akan bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Bambang. Ada mungkin harus dikoordinasikan kursi PKB 4 sehingga harus berkoalisi. Nah, kalau koalisinya itu dengan partai yang suaranya lebih besar, kursinya lebih besar, apakah Habib tetap mentargetkan jadi wali kota atau bisa juga menjadi wakil wali kota? Sesuai dengan perintah dari DPW PKB Jawa Tengah dan juga dari DPP itu agar Habib
bisa menjadi calon wali kota. Karena kalau kita melihat, walaupun perolehan kursi itu turun satu, tapi kalau kita melihat perolehan suara waktu pas kemarin di Pilkada 2019 itu saya kira kami alhamdulillah sudah mendapatkan suara yang cukup bagus. Dan saat kami bertemu dengan masyarakat, itu selalu mereka menyampaikan, Habib, Habib kapan nyalon menjadi wali kota? Dan ini alhamdulillah program-program yang sedang kami perjuangkan pada prinsipnya begini. Kami menginginkan untuk khidmah, untuk mengabdikan kepada masyarakat Kota Tegal. Sehingga kegiatan-kegiatan ke depan itu nyun sewu program-program itu harus masyarakat Kota Tegal bukan sebagai penonton, tapi masyarakat Kota Tegal itu sebagai pelaku. Oleh karena itu program dalam pembangunan, program padat karya akan kami hidupkan kembali. Dan juga potensi, contoh misalkan perikanan dan kelautan, kita kan punya potensi. Nah, ini sementara mungkin yang sudah dilakukan oleh oleh pemerintahan, masuk yang kemarin itu sudah cukup bagus. Nah, kita upayakan agar bisa kita tingkatkan, termasuk keberadaan pelabuhan. Karena pelabuhan itu juga ada beberapa kali mendapatkan bantuan, tapi belum selesai dan belum bisa dirasakan. Gitu, Mas Bambang. Nah, Habib, apakah sudah ada partai-partai yang berkomitmen untuk berkoalisi dengan PKB sehingga kursinya cukup untuk mencalonkan Habib sebagai wali kota dan nanti juga pasti ada wakil wali kotanya? Alhamdulillah, makanya ini mohon doa restunya. Ada beberapa partai yang sudah merapat, sehingga nanti harapannya kami bisa maju sesuai dengan kursi yang dibutuhkan. Syukur mudah-mudahan lebih sudah jelas. Kemarin itu ada beberapa partai ya, dan ini ada beberapa partai besar pun sudah menyampaikan, Habib, kami ingin silaturahim, kita berbincang-bincang. Dan ini yang perlu kami sampaikan, di Kota Tegal semua ketua partai itu kita sudah merapatkan dan ada perbincangan di dalamnya agar Kota Tegal itu bisa dipimpin oleh orang Kota Tegal yang tahu persis akan keadaan Kota Tegal sehingga harapannya akan bisa berjalan dengan baik. Itu Mas Bambang. Kalau Habib nyalon wali kota, apakah sudah ada calon wakil wali kotanya atau masih menunggu nanti calon wakil wali kota yang diajukan oleh koalisi? Ya, yang jelas untuk sementara kita tetap melakukan penjajakan dan masing-masing partai kan berhak untuk mengusulkan wakilnya, sehingga nanti pada prinsipnya kami menginginkan agar adanya sinergitas. Ini penting sekali. Sinergitas antara wali kota dan wakil wali kota harus sejajar. Dengan pemikiran yang sama, kita ingin hikmah. Jadi kita tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat Kota Tegal. Nah, ini harapan kami penjajakan itu akan bisa menemukan termasuk wakil wali kota yang nanti insya Allah akan bisa bekerja sama. Dan ini alhamdulillah dengan ketua-ketua partai kami pun sudah duduk bersama, kita membicarakan Kota Tegal mau dibawa kemana. Itu Mas Bambang. Baik, Beb, Kota Tegal pernah punya pengalaman bahwa pemimpinnya tidak kompak antara wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini ke depan kalau Habib nyalon wali kota, apa yang akan dilakukan supaya dua pimpinan ini kompak, solid, supaya masyarakat juga
tentram gitu sampai akhir jabatan? Alhamdulillah, saat Pak Habib jadi wakil wali kota, Mas Bambang, di 2009, 2014, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Jadi antara wali kota dan wakil wali kota itu harus saling melengkapi. Nah itu tadi, kalau kita tidak munculkan ego sektoral, saya kira akan berjalan dengan baik. Yang penting kita berbicara bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat Kota Tegal. Itu Mas, ya. Dan kami yakin apapun programnya, dan kita kan sebetulnya gini, di dalam pemerintahan itu sudah ada kejelasan. Kejelasan apa? Perencanaan. Contoh, kebijakan kabupaten kota itu harus mengacu dengan RPJMD provinsi. RPJMD provinsi mengacu kepada RPJMD nasional. Sehingga akan ada sinergitas antara program-program pusat ke provinsi dan juga ke kabupaten kota, terutama ke Kota Tegal. Karena kita menginginkan tinggalkanlah sesuatu yang baik. Jadi saat masyarakat mengenang kita, itu alhamdulillah pemerintahan berjalan dengan baik, dan itu dari awal dilantik sampai selesai bisa memikirkan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tegal, dan yang tahu persis yang dibutuhkan masyarakat Kota Tegal ya orang Kota Tegal kan gitu. Iya. Beb, saya sudah wawancara dengan beberapa tokoh yang Ya. kelihatannya masing-masing juga menginginkan jadi wali kota, yaitu mulai dari Pak Edi Suripno dari PDIP, Ya. kemudian Pak Bambang dari Partai Golkar, kemudian yang dari luar ada Pak Pak Jamaluddin, kemudian masih ada kemungkinan juga petahana Pak Dedion. Nah, Ya. nanti ditambah Habib, sehingga kira-kira akan terjadi berapa pasang kira-kira ini untuk yang maju di Kota Tegal? Harapan kami kalau calonnya lebih banyak, itu akan lebih baik. Perkiraan kami kalau untuk sementara itu prediksinya berarti kurang lebih antara 4, ya 4, ya paling tidak itu kalau ada dari independen. Kalau tidak ya mungkin kurang lebih antara 3. Nah ini Mas Bambang, Pak Punten, waktu pilkada kemarin itu perolehan apa namanya dari 5 kandidat, ya itu kan cukup signifikan. Bahkan saat saya menjadi wakil itu ada beberapa calon, ya itu perolehannya berapa? 52%. Nah itu makanya kami menginginkan amanat dari masyarakat Kota Tegal harus kita awal kita jaga sehingga masyarakat Kota Tegal itu tidak akan merasa kecewa. Dan pada prinsipnya kita ingin pemberdayaan UMKM. Jadi setiap warga Kota Tegal itu bisa mengais rezeki. Setiap kegiatan yang ada di Kota Tegal harus dirasakan oleh masyarakat Kota Tegal. Dan kita juga nanti insya Allah akan membuat aplikasi masukan-masukan dari masyarakat. Kita akan kontrol langsung. Misalkan daerah sini, ini ternyata jalannya belum benar. Atau daerah sini baru saja dibetulkan jalannya, tapi masih rusak. Nah itu nanti masyarakat akan kami beri kesempatan untuk bisa memberikan masukan dan langsung. Nanti OPD-nya akan kami hubungi sehingga langsung. Harapan kami supaya mudah-mudahan ke Tegal sinergitas antara wali kota dengan wakil dan juga dengan OPD serta dengan masyarakat adanya kesatuan visi dan misi sehingga mudah-mudahan bisa dirasakan oleh semua masyarakat Kota Tegal. Gitu Mas Bambang. Ya,
Baik, Beb, terakhir begini, banyak yang memprediksi, yang berpendapat bahwa pilkada ke depan ini akan masih pragmatis, ya, bahkan mereka menganggap bahwa kemungkinan politik uang juga akan berperan, gitu. Nah, kemudian apa pendapat Habib dan apa harapan Habib supaya pilwakot Kota Tegal ini akan berlangsung dengan Mas baik dan Bambang, memang ya benar-benar pemimpin yang ideal yang diperoleh. betul. Mas Bambang, no lunch free. No lunch free, tidak ada makan siang gratis. Sehingga siapapun yang akan maju, mohon maaf, yang tidak punya uang, tidak usah nyalon. Gitu loh. Ya. Jadi yang tidak punya uang, tidak usah nyalon. Karena memang bukan apa-apa, memang kondisinya seperti ini, tapi kalau seperti kita, yang kita keluarkan itu, kita niat zakat, kita niat sodako, kan selesai semuanya Mas Bambang. Jadi kita harus sadar, kalau lagi yang tidak punya uang, jangan nyalon gitu. Ya. Tapi pada prinsipnya gini Mas Bambang, kami menginginkan ke depan, termasuk teman-teman kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan termasuk juga sekda, apa namanya wali kota dan wakil wali kota, itu harus satu tim. Satu tim bagaimana untuk memikirkan masyarakat ke depan agar bisa lebih sejahtera. Itu mungkin Mas Bambang. Dan kami juga pribadi, mohon maaf, wakil ketua DPRD, barangkali sampai saat ini kami belum maksimal atau mungkin ada yang belum kita selesaikan. Harapannya mudah-mudahan nanti saat kami menjadi wali kota akan bisa kami tindak lanjuti. Dan ini ada satu hal lagi, Mas Bambang, mohon maaf, ini saat ini SS yaitu supporting staff, ya, supporting staff itu awal Mas. Sebelum saya masuk di Sekwan, saya belum masuk di DPRD, itu semuanya per hari hanya 50.000, Mas. Begitu saya masuk, ya saya tanya kepada staf saya, Mbak, berapa Mbak? 50.000 Pak, padahal dia itu S1. 50.000 kalau hari libur ya saya tidak dapat bayaran. Akhirnya alhamdulillah kami perjuangkan. Kami perjuangkan bukan hanya untuk Sekwan tapi sekota Tegal. Sehingga sekarang itu untuk SLTA 70.000, untuk D3 dan S1 90.000. Kemarin dalam pembahasan di anggaran kami sudah mengusulkan untuk yang S1 adalah 100.000 dan untuk yang SLTA itu 85.000. Mohon dukungan dan doa restu dari teman-teman SS sehingga mudah-mudahan semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi tadi bantuan harus sampai kepada sasaran. Siapapun warga Kota Tegal yang memang tidak mampu harus dibantu. Kalau diperlukan adanya perubahan apa namanya perwal, begitu kami jadi langsung akan kami ganti perwal-perwal yang kira-kira justru menjadi kendala untuk mereka-mereka yang mestinya dapat bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Ya, baik, luar biasa. Habib, terima kasih sekali. Kiai Haji Ya, Habib Ali Zainal Abidin SE siap, MH, siap. Ketua DPC PKB Ya, Kota Tegal, Wakil Ketua ya, DPRD Kota Tegal. Kalau tidak punya uang, tidak usah nyalon. Nah, ini ya, luar calon. biasa. Ya, no lunch free, tidak No ada lunch makan free. siang gratis. Baik, Beb, selamat berjuang. Ya, Mudah-mudahan oke. sukses. Terima Ya, kasih. mohon doa Wassalamualaikum restunya, mohon doa warahmatullahi wabarakatuh. restunya. Oke.